bangkit rembang bangkit kanggo nguti mreng maju ning pembangunan. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BPS Kabupaten Rembang. Saya pimpinan BPS Kabupaten Rembang dengan didukung penuh oleh seluruh jajaran pegawai berkomitmen untuk maju melaksanakan perubahan melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dalam membangun zona integritas, BPS Kabupaten Rembang telah mengimplementasikan 6 area perubahan. Area 1, Manajemen Perubahan. Untuk menuju zona integritas, diawali dengan pembentukan tim kerja, agar semua dapat terlibat dan mengambil peran sesuai tugas masing-masing. Selanjutnya, tim kerja membuat rencana kerja dalam bentuk rencana aksi dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas. Perubahan dimulai dari setiap individu pegawai untuk disiplin mematuhi jam kerja melalui presensi pagi dan sore baik di kantor maupun di rumah saat work from home dengan aplikasi Kaizala. Apel pagi dilakukan untuk mengawali pekerjaan dengan doa dan apel sore untuk mengakhiri pekerjaan. Khusus pada Senin pagi dan Kamis pagi, dilakukan apel di ruangan sekaligus sebagai media evaluasi pekerjaan dan penyampaian informasi lainnya. Untuk menjaga kebugaran, kebersihan kantor, dan meningkatkan kemampuan serta talenta pegawai dilakukan Jumat Sehat, Jumat Bersih, dan Jumat Sharing Knowledge. Menata barang-barang baik siap pakai maupun tidak terpakai di dalam gudang aktif dan non-aktif yang selalu terjaga kebersihan dan kerapiannya. Pada tanggal 11 Juni 2020, BPS Kabupaten Rembang secara resmi telah melakukan pencanangan pembangunan zona integritas yang ditandatangani oleh Kepala BPS Kabupaten Rembang dan disaksikan oleh Bupati Rembang, Ketua DPRD Kabupaten Rembang, Kejaksaan Kabupaten Rembang, Kepolisian, STIE YPPI Rembang, serta beberapa kepala OPD di Kabupaten Rembang. Pagi ini kita bisa hadir dalam acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK oleh BPS Kabupaten Rembang. Area 2, Penataan Tata Laksana. Penataan tata laksana merupakan pekerjaan yang penting bagi BPS untuk mengawal proses bisnis agar terlaksana sesuai jadwal dan tercapainya data berkualitas. Untuk mengawal proses tersebut, disusun standar operasional prosedur atau SOP pada setiap kegiatan BPS sebagai pedoman pelaksanaannya. Pada kegiatan besar, kebutuhan petugas dicukupi dengan perekrutan petugas lapangan yang dilakukan secara terbuka melalui website dan media sosial. Petugas yang diterjunkan ke lapangan telah mengikuti pelatihan pengisian materi kuesioner dan tata cara pelaksanaan lapangan. Pengawas lapangan selalu memantau dan memastikan petugas lapangan melaksanakan survei dengan SOP yang ada. Penjaminan kualitas atau Quality Assurance Framework diterapkan di setiap tahapan proses bisnis untuk menjamin data yang dihasilkan akan berkualitas. Pelaksanaan setiap tahapan kegiatan survei dan sensus, BPS telah memanfaatkan teknologi informasi agar proses kegiatan dapat berjalan lancar, efektif, efisien, dan terukur. Antara lain, Computerized Assisted Web Interviewing atau CAWI, Keraka Sampel Area, website atau portal untuk monitoring survei secara langsung pada setiap tahapan survei. Area 3, Penataan Sistem Manajemen SDM. Dalam penataan sistem manajemen sumber daya manusia, BPS Kabupaten Rembang telah menerapkan hal-hal sebagai berikut. Perencanaan terkait kebutuhan telah dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi penempatan pegawai, peta jabatan sebagai dasar kebutuhan pegawai, serta analisis beban kerja untuk memastikan penempatan pegawai sudah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dalam melakukan proses mutasi pegawai,
BPS Kabupaten Rembang sudah menggunakan aplikasi SIMUT atau Sistem Informasi Layanan Mutasi BPS Kabupaten Rembang. BPS Kabupaten Rembang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua pegawai yang ingin mengembangkan kompetensi melalui berbagai metode dan waktu pembelajaran, seperti pelatihan, bimbingan teknis baik online maupun tatap muka, sharing knowledge, pemberian izin tugas belajar, dan lainnya. Alokasi pekerjaan pegawai setiap bulan dituangkan dalam aplikasi Monika atau monitoring kegiatan yang akan menjadi beban kerja pegawai dalam sebulan. Pemberian reward dan punishment juga diterapkan kepada setiap pegawai. Pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi sudah dilaksanakan secara rutin oleh BPS Kabupaten Rembang untuk memberikan motivasi kepada seluruh pegawai. Penerapan hukuman bagi pegawai yang melanggar pelanggaran disiplin juga pernah diterapkan agar dapat memberikan pelajaran dan tidak terulang kembali. Merespon dinamika pegawai, data kepegawaian selalu dimutakhirkan dengan menggunakan aplikasi Simpet dan pembuatan usulan angka kredit menggunakan aplikasi Sijafon. Area 4. Penguatan akuntabilitas. Area ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja BPS Kabupaten Rembang. Pimpinan terlibat langsung dalam berbagai proses perencanaan dan penetapan target kinerja, serta pengelolaan akuntabilitas kinerja bersama dengan tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP. Menyusun rencana strategis atau Renstra 5 tahun ke depan yang telah diselaraskan dengan indikator kinerja utama atau IKU. Review Renstra dilakukan setiap tahun untuk merespon jika terdapat perubahan indikator atau kebijakan lainnya, menetapkan perjanjian kinerja dan penyusunan laporan kinerja instansi, serta melakukan evaluasi program dan kegiatan secara berkala. Kerja keras BPS Kabupaten Rembang telah menuai hasil dengan diterimanya penghargaan-penghargaan seperti Satker Terbaik Pertama tahun 2017 dan Terbaik Ketiga tahun 2019. Area 5. Penguatan pengawasan. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, target yang ingin dicapai oleh BPS Kabupaten Rembang adalah meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Untuk mencapai target tersebut telah dibentuk tim pengendali gratifikasi untuk melakukan pengendalian gratifikasi melalui public campaign anti gratifikasi melalui berbagai media seperti baliho, banner, website, serta media lainnya. Pengendalian gratifikasi juga didukung dengan penandatanganan fakta integritas semua pegawai, komitmen anti gratifikasi pengelola keuangan dan perusahaan penyedia jasa. Melaksanakan kegiatan internalisasi terkait gratifikasi, benturan kepentingan, dan pengaduan masyarakat. BPS Kabupaten Rembang juga menerima pengaduan masyarakat melalui media whistleblowing system di website, media sosial, email, dan surat menyurat lainnya. Untuk menghindari moral hazard dan pelanggaran SOP, dilakukan pengawasan yang ketat kepada petugas lapangan. Untuk meningkatkan kinerja pelaporan keuangan dan mengurangi terjadinya praktek korupsi, pembayaran petugas lapangan dilakukan melalui transfer ke rekening bank. Alhamdulillah, sampai dengan tahun 2020, BPS Kabupaten Rembang tidak menerima pengaduan masyarakat terkait gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, dan lain sebagainya. Saya, Novita Indriani dari Kabupaten Rembang, menolak tegas gratifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nawati Citrosito, SPDP, atas nama Direktur Rumah Sakit Islam Arafah, dengan ini menyatakan menolak dengan tegas segala macam bentuk gratifikasi. Area 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Petugas pelayanan statistik terpadu
melayani pengunjung dengan sepenuh hati secara profesional, integritas, dan amanah. Protokol kesehatan diwajibkan kepada pengunjung yang datang ke PST dan akan diberikan pelayanan yang ramah, hangat, dan sopan. Setelah mengisi buku tamu, pengunjung dapat mencari buku publikasi yang ada di rak buku yang telah disediakan. Di ruang PST dilengkapi dengan informasi prosedur pelayanan, maklumat pelayanan, tata tertib, infografis, kotak kepuasan pelayanan, dan lain-lain. Selain itu, pengunjung juga dapat menggunakan fasilitas di PST untuk mengakses website BPS Kabupaten Rembang, mendapatkan pelayanan konsultasi statistik dan rekomendasi statistik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan data, setiap tahun dilakukan survei kebutuhan data yang menanyakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan kepada pengunjung di PST maupun website BPS Kabupaten Rembang. Dalam kegiatan pelayanan publik, BPS Kabupaten Rembang juga aktif melakukan sosialisasi data, informasi, dan kegiatan melalui berbagai kanal, YouTube, Facebook, maupun Instagram. Aplikasi Sistem Pengelolaan Data Statistik Sektoral atau SIPEDAS diluncurkan sebagai media komunikasi antara OPD sebagai produsen data dengan wali data dan pembina data sebelum data yang dihasilkan dirilis kepada publik. Bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, BPS Kabupaten Rembang merintis aplikasi Satu Data Rembang atau SADAR, yang merupakan aplikasi yang menyajikan data Kabupaten Rembang dalam genggaman HP, sehingga dapat diakses dengan cepat, kapan saja, di mana saja, mudah, dan murah. Dengan didukung oleh Dinas Kominfo Kabupaten Rembang dan Bapeda Kabupaten Rembang, telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Rembang sebagai kekuatan hukum Satu Data Kabupaten Rembang. Untuk meningkatkan kualitas data statistik dasar dan statistik sektoral, dilakukan koordinasi yang terus-menerus dengan pemerintah daerah Kabupaten Rembang dan jajarannya. Berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Kabupaten Rembang, BPS Kabupaten Rembang melaksanakan pembinaan statistik sektoral kepada OPD, instansi vertikal, dan lembaga lainnya di Kabupaten Rembang melalui kegiatan forum group discussion dan pelatihan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Habib Bupati Rembang. Dulu kerjasama dengan BPS berkaitan dengan Satu Data. Ini salah satu bentuk yang sangat baik sinkronisasi Satu Data. Dan sampai ada data yang berbeda. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Kominfo Kabupaten Rembang selama ini sudah berkoordinasi maupun komunikasi secara intens dengan BPS dalam rangka pembinaan data maupun membuat sebuah data yang lebih baik. Oleh sebab itu, kami dengan BPS sedang merintis sistem aplikasi SADAR, yaitu Satu Data Rembang, di mana Satu Data Rembang ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas data yang ada di Rembang yang bisa diakses dengan mudah oleh pimpinan dalam kerangka perencanaan maupun evaluasi kebijakan yang sudah dilaksanakan di pemerintah Kabupaten Rembang. Oleh sebab itu, kami ucapkan terima kasih atas koordinasi maupun komunikasi yang sudah terjalin dengan BPS. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga upaya-upaya yang kami lakukan dapat menunjukkan pemerintahan yang bersih, data berkualitas, dan dapat memberikan pelayanan yang prima, serta dapat memuaskan Bapak Ibu pengguna data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, pegawai BPS Kabupaten Rembang, siap mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.